Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Apa kabar? Yang kita akan bincangkan dalam video ini yaitu set 2 contoh soalan SPM negeri-negeri untuk mata pelajaran sains komputer. Mari kita lihat dan mari kita analisis jadwal ini. Jadwal 9 menunjukkan sampel data berkaitan subjek yang didaftarkan untuk pelajar tingkat 4. Setiap usaha perbaikan sekolah menggunakan pangkalan data untuk menyimpan data tersebut. Nah, perhatikan. Kita buat analisis. Ini adalah jadwal untuk pendaftaran subjek elektif ya. Oke. Ini adalah medan. ID murid, nama jantina, kod subjek, nama subjek, ID guru. Ada nama guru, nomor telepon guru dan tarikh daftar subjek. Ini adalah medan, oke? Ataupun atribut dia. Yang ini semua nih yang lajur ke bawah ini dinamakan sebagai rekod. Oke, perhatikan lajur ini, baris ini dan lajur ini. ID murid 001, Sarah perempuan. Di sini ada apa nih? Sains kita perekaan. Ini adalah adik guru. Perhatikan di sini. Di mana berlakunya? Kita gariskan ya, supaya senang untuk dilihat. Gariskan. Seperti ini. Oke. Di sini ada ruang kosong kan pada sel ini. Nah, jadi kalau ada ruang kosong seperti ini dalam sel ini, maksudnya apa nih? Jadwal ini berada di dalam kosong NF. Sebab kalau kosong NF sifatnya ialah terdapat ruang yang tidak otomik di sini. Otomik ini maksudnya ruang kosong yang tidak ada rekod di dalam sel-sel ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita kena tukarkan jadwal ini dalam bentuk 1 NF. Oke, berdasarkan jadwal di atas, bina jadwal penomoran 1 NF. Jadi, apakah syarat untuk daripada 0 NF ke 1 NF ini? Jadi, dia ada syarat-syarat. Jadi, pelajar rujuk balik di siri-siri sebelum ini saya telah terangkan apa syaratnya dari pertukaran daripada 0 NF menjadi 1 NF. Untuk menjadikan 1 NF, maka kita akan pastikan satu data sahaja dalam satu medan ataupun satu sel. Itu yang dinamakan sebagai otomik. Oke, kita lihat hasil 1 NF dia. Lihat nih. Ini Sarah. Yang kosong daripada sini kan. Sarah perempuan 9. Jadi semua sel ini mesti ada isinya. Mesti ada isinya untuk mendapatkan 1 NF. Oke, jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kepada pelajar yang belum menonton siri sebelum ini, sila tonton dahulu agar tidak gagal paham ya. Nah, seterusnya untuk menjadikan 1 NF nih, 1 dia mesti otomik sudah, maksudnya tidak ada ruang kosong di sini. Yang kedua, kita kena ada kata kunci. Kata kunci. Nah, perhatikan di sini ID murid. Dia ada medannya nama jantina. Ini adalah dia punya kunci. Oke, lepas tu subjek. Subjek siapa? Ada nama subjek. Ini cukup kunci. ID guru. Ini ada guru, nomor telepon, tarikh, daftar subjek. Jadi, ini ID guru sebab dia ada medan guru dan nomor telepon guru yang menyokong kepada kunci ini. Oke, jadi apabila kunci kita tandakan di dalam medan itu garis seperti ini. Oke, data masih sama. Oke, jadi kita sudah selesai untuk dapatkan 1 NF. Jadi 1 NF ini ada 2 syarat. 1 kena otomik, maksudnya tidak ada ruang-ruang kosong di sini ataupun dalam satu sel itu dia dua macam nih yang mula-mula dalam soalan dia mesti dipecahkan. Yang kedua dia mesti ada kunci. Oke, diharap jelas ya. Seterusnya soalan meminta bagaimana kita tukarkan dari 1 NF itu menjadi 2 NF.
Jadi senang saja, kita kena pecahkan jadwal itu. Maksudnya di sinilah berlakunya perpecahan jadwal mengikut kategori. Oke, kita ambil balik daripada 1NF tadi. Kita buatlah pemecahan. ID murid, nama dan jantina. Ini kan dia punya kategori. Kita pecahkan. Lepas itu kode subjek, nama subjek. Ini pun satu kategori untuk subjek. Kalau guru, dia ada nama guru, ID guru, nama guru, dan nomor telepon guru. Pecahkan. Pecahkan begini. Dan tarikh daftar subjek adalah bergantung kepada ID guru, kode subjek, dan ID murid. Begitu. Setelah kita memecahkan mengikut kategori, maka lihat, ini 2NF, murid, ID murid, nama dan jantina. Lihat nih, terjadi sudah satu jadwal. Lepas tu ini subjek kan, ada kode subjek, ada nama subjek. Ini satu jadwal. Lepas tu kita ada ID guru dan nomor telepon guru. Ini ID guru, nama guru, dan nomor guru, satu jadwal. Dan ini bergantung kepada tiga kunci ini. Maka terjadilah pendaftaran. Oke, dan inilah ID murid, kode subjek, ID guru, dan tarikh daftar subjek. Begitu. Jadi kita sudah berjaya untuk membuat 2NF. Perlu diingat pelajar, setiap jadwal ini, satu, dia mesti ada nama jadwal, dinamakan sebagai entity, dan ini adalah dia punya medan-medan yang satu kategori dengan murid ini, dan ini adalah dia punya rekod-rekod. Setiap jadwal ini wajib ada kunci utama, yaitu primary key. Ini untuk jadwal ini kata kuncinya adalah ID murid, dan ini jadwal subjek kata kuncinya adalah kode subjek. Jadwal guru ini dia punya kunci utama adalah ID guru, dan untuk jadwal pendaftaran dia ada 3 kunci, yaitu ID murid, kode subjek, dan ID guru. Ini dinamakan sebagai kunci komposit, maksudnya kunci gabungan. Baiklah pelajar, seterusnya kita lihat bagaimana kita menukarkan 2NF kepada 3NF. Jadi perlu pelajar ingat, untuk dalam 3NF ini kita akan menghilangkan kebergantungan transitif. Maksudnya kebergantungan transitif itu sila lihat siri-siri sebelum ini. Dan saya beritahu dengan kamu ya semua pelajar, kebergantungan transitif ini ialah menerbitkan satu jadwal yang bukan kunci. Merujuk kepada bukan kunci. Oke, ini adalah jawaban untuk jadwal 3NF. Yang pertama adalah murid, nama, ini seperti biasa ada juga di dalam 2NF. Yang kedua kode subjek dan nama subjek sama. Jadi lihat di sini, guru, ID guru, nama guru, dan nomor telepon guru. Ini sama dengan yang berada di dalam 2NF. Perhatikan di sini nomor telepon ini. Ini adalah jadwal terbitan untuk syarat dapatkan 3NF, di mana nomor telepon guru, lihat di sana dia bukan di kalangan kunci, tetapi nomor telepon ini adalah kepunyaan bagi guru. Ini 01389896765 adalah nomor telepon cikgu siapa? Cikgu Sufian. Ini yang dimaksudkan dengan penerbitan, yaitu transitif. Jadi perhatikan jadwal telepon ini adalah terbitan daripada nomor telepon guru. Nomor telepon guru ini bukan kunci, tetapi dia boleh dijadikan sebagai kunci untuk jadwal telepon, merujuk kepada nama guru ini. Jadi, apakah perbezaan di antara 2NF dan 3NF? Kalau 2NF, kita menghasilkan ada 4 jadwal di sini. Jadi, dalam 3NF, kita menghasilkan 5 jadwal, yaitu murid, subjek, guru, nomor telepon yang baru kita terbitkan di dalam 3NF, dan pendaftaran. Jadi, dapatlah kamu 4 markah pelajar. Itu saja pelajar. Diharap pelajar semua dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan dalam video ini, yaitu tajuk penomoran pertukaran daripada 1NF, 2NF sehinggalah ke 3NF.
Assalamualaikum. Bye-bye.